Kami akan terus percaya Bapa, hari ini bahkan sampai selama-lamanya, bahwa Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Apapun pergumulan kami ya Bapa, kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang menopang setiap kami, dan Engkau yang terus berada di sisi kami. Yes Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya ya Bapa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya buat kasih-Mu, buat berkat-Mu. Oh, kami terus percaya ya Bapa. Oh, Yesus Tuhan. Ya Bapa kami, di hati kami Tuhan. Oh, syarala pama papa para baba syarakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau.
Shalom semuanya, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan diambil dari Bilangan 3, khususnya dari beberapa ayat, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 4. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak, jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Ada dua pelajaran yang kita bisa sama-sama menyimak dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita dengar. Yang satu, pertama adalah Tuhan memperhatikan tiap keturunan. Maka seharusnya kita pun memperhatikan keturunan kita. Saya adalah keturunan dari orang tua saya. Saya sendiri adalah keturunan bersama dengan kakak dan adik-adik saya. Dan saya pun mempunyai keturunan berikut, ada anak-anak saya. Jadi ada orang tua saya, ada saya dan kakak adik, dan juga ada daripada anak-anak saya. Keturunan demi keturunan. Tuhan memperhatikan keturunan demi keturunan. Coba perhatikan kehidupan dari masing-masing kelompok tersebut. Orang tua, saya pribadi, kita pribadi, maupun juga keturunan kita. Apakah kita sudah percaya akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesukaan daripada Tuhan, atau ada hal-hal yang tertentu yang masih jauh, yang semestinya masih bisa untuk diperbaiki, masih ada harapan untuk kembali kepada Tuhan. Biar hari ini kita merenungkan kembali kehidupan kita yang Tuhan berikan pada kita sampai dengan hari ini. Memperhatikan keturunan kita, memperhatikan diri kita sendiri, dan juga orang-orang di sekitar kita, kakak dan adik kita, dan pasangannya masing-masing. Dan yang kedua adalah, pada masa itu, Tuhan hanya menghususkan Harun dan keturunannya untuk diangkat untuk jabatan keimaman. Demikian juga kaum Lewi saja yang bisa melayani di kemah suci, di kemah pertemuan. Tetapi masa ini, dalam keimaman Kristus di dalam perjanjian baru, kita mendapat kehormatan, kita bersyukur, kita berterima kasih. Diberikan akses yang luar biasa untuk menjadi imam, untuk menjadi imam yang dapat berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan sendiri. Bayangkan dalam kehidupan kita, waktu kita mendaftar atau kita ingin ke dokter, ingin ketemu ahli-ahli tertentu, itu ternyata nggak bisa langsung, perlu dijadwal, bahkan sudah dijadwal pun bisa saja jadwal yang sudah disepakati bersama itu berubah, baik waktunya maupun juga tempatnya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita dapat berinteraksi dengan Dia, berelasi dengan Dia, kapanpun dan dimanapun, dan selalu akan tepat. Waktu kita berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, maka Tuhan yang menyertai kita, mendengar dan menjawab doa-doa kita. Biar hari ini kita melihat kembali perjalanan kehidupan kita dan keturunan kita, dan bersyukur mendapat kehormatan boleh melayani Tuhan seumur hidup kita dan keturunan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan memerintahkan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi ini. Kami bersyukur diberikan keturunan demi keturunan. Lihatlah setiap daripada kami Tuhan, dan biar hari ini kami melihat dan memandang kami, memperhatikan keturunan-keturunan kami, dan juga hidup kami. Dan kami bersyukur diberikan kehormatan untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan dimanapun kami berada, dalam berbagai hal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kami, di dalam hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bilangan 3. Orang Lewi. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar.
Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun, dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya, dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya, Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku, sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, "Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat." Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka: Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka: Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei, itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci, dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah, dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizhar, kaum Hebron, dan kaum Uziel, itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mezbah-mezbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi, itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu, juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan, ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel, tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun. Menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel." Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel, yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil 5 shikal seorang,
Engkau harus mengambilnya menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gra beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu, 1.365 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.